Apa itu? Hei, kebanganan ndak pakai alat keselamatan kerja? Hi, tanin tahu. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini. Jadi teman-teman, secara umum perlindungan ketenagakerjaan berarti segala upaya berupa tindakan, kebijakan, atau regulasi yang ditujukan untuk melindungi hak, keselamatan, kesejahteraan, dan martabat tenaga kerja dalam hubungan kerja agar tidak menjadi korban dan praktik yang merugikan atau tidak adil. Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dalam pertimbangan maupun dalam pasal pengantar dibuktikan bahwa perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksud untuk menjamin hak-hak dasar pekerja serta menjamin keamanan kesempatan dan perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun dalam rangka mewujudkan keselamatan pekerja dan keluarganya. Baik, kita masuk ke jenis-jenis perlindungan ketenagakerjaan. Perlindungan tenaga kerja di Indonesia merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Hal ini dikarenakan tenaga kerja merupakan aset yang sangat berharga bagi suatu negara. Untuk itu, pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai jenis perlindungan tenaga kerja untuk memastikan kesejahteraan dan keamanan mereka. Berikut adalah beberapa jenis perlindungan tenaga kerja di Indonesia. Yang pertama yaitu perlindungan hukum. Perlindungan hukum bagi tenaga kerja di Indonesia diatur dalam Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Undang-undang ini memberikan perlindungan terhadap hak-hak tenaga kerja seperti hak atas upah, hak cuti, hak atas jaminan sosial, dan hak atas keselamatan atau kesehatan kerja. Selain itu juga terdapat peraturan perundang-undangan lain yang mengatur perlindungan ketenagakerjaan seperti peraturan pemerintah tentang kesehatan dan keselamatan kerja. Yang kedua, perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja. Perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja merupakan hal yang sangat penting bagi tenaga kerja. Pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai peraturan untuk memastikan kesehatan dan keselamatan tenaga kerja, seperti Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Selain itu, perusahaan juga wajib menyediakan fasilitas kesehatan dan keselamatan kerja bagi tenaga kerja, seperti perlengkapan keselamatan kerja, pemeriksaan kesehatan berkala, dan pelatihan keselamatan kerja. Yang ketiga, perlindungan upah. Perlindungan upah bagi tenaga kerja diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Undang-undang ini menetapkan bahwa setiap tenaga kerja berhak atas upah yang layak dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, terdapat juga peraturan lain yang mengatur tentang upah, seperti peraturan pemerintah tentang upah minimum. Yang keempat, perlindungan jaminan sosial. Perlindungan jaminan sosial bagi tenaga kerja diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Undang-undang ini memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja dalam hal jaminan sosial seperti kesehatan, jaminan pensiun, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan hari tua. Selain itu, pemerintah juga telah menetapkan berbagai peraturan terkait dengan jaminan sosial seperti peraturan pemerintah tentang program jaminan kesehatan nasional. Yang kelima, perlindungan terhadap anak buruh. Perlindungan terhadap anak buruh diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Undang-undang ini melarang penggunaan anak sebagai tenaga kerja di bawah umur yang ditetapkan. Selain itu, terdapat juga peraturan lain yang mengatur perlindungan terhadap anak, seperti Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang perlindungan anak dalam pekerjaan berbahaya. Dengan adanya berbagai jenis perlindungan tenaga kerja di Indonesia, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan keamanan bagi tenaga kerja. Pemerintah dan perusahaan diharapkan dapat mematuhi peraturan perundang-undangan yang ada dan yang telah ditegakkan untuk melindungi tenaga kerja. Selain itu, peran serta masyarakat juga sangat penting dalam memastikan perlindungan tenaga kerja di Indonesia. Kita masuk dalam hambatan dan upaya perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja di Indonesia. Perlindungan terhadap hak kerja belum dapat diwujudkan sepenuhnya. Beberapa hambatan permasalahan masih
ditemukan, antara lain satu faktor regulasi. Walaupun sudah banyak peraturan yang mengatur hubungan ketenagakerjaan, masih banyak ditemukan celah untuk melakukan pelanggaran dalam penerapannya. 2. Faktor budaya baik kerja, pemberi kerja, pengusaha maupun penegak hukum. Pengusaha atau pemberi kerja belum memahami benar betapa berartinya peranan pekerja bagi perusahaan, di mana kepentingannya harus benar-benar dilindungi. Pekerja juga sering tidak memahami betapa pentingnya pengusaha atau pemberi kerja dalam hubungan ketenagakerjaan. Tingkat kesadaran pekerja dalam melakukan kewajibannya masih terbilang rendah. Penegak hukum juga masih belum dapat melaksanakan kewajibannya secara maksimal. Pengawas dan penegak hukum masih banyak yang melakukan kewajiban tidak sesuai aturan yang ada. Apabila timbul masalah, penyelesaian sering tidak mencerminkan keadilan, terutama bagi pekerja. Baik, yang ketiga, walaupun secara teoritis pemberi kerja dan penerima pekerja itu seimbang kedudukannya, namun dalam praktiknya berbeda. Masih sering ditemukan posisi pemberi kerja dengan pekerja itu berada dalam posisi tidak seimbang. Pemberi kerja berada dalam posisi yang kuat, sedangkan pekerja atau buruh sebagai yang membutuhkan pekerjaan berada dalam posisi yang lemah, sehingga cenderung menuruti syarat yang diajukan oleh pemberi kerja. Hal ini sering menimbulkan masalah dan bahkan berujung sampai pengadilan. Dan yang keempat adalah kemampuan dari pihak perusahaan dalam pemenuhan hak-hak pekerja. Misalnya, kemampuan dalam hal finansial, belum mengikut sertakan para pekerjanya ke dalam program jaminan sosial tenaga kerja atau jam sostek atau BPJS. Selanjutnya, untuk mengatasi permasalahan-permasalahan di atas, maka dibutuhkan berbagai upaya antara lain. Yang pertama, untuk mewujudkan hubungan kerja yang adil bagi para pihak, dibutuhkan intervensi pemerintah dengan membuat regulasi yang lebih memadai, pengawasan dan penegakan hukum lebih ditingkatkan. Perlindungan hukum diberikan bagi pekerja atau buruh untuk mendapatkan hak-haknya. Hendaklah pemerintah memperhatikan kepentingan semua pihak yang terlibat dalam ketenagakerjaan secara seimbang agar dapat memberikan perlindungan yang adil sehingga hubungan ketenagakerjaan dapat terpelihara dan berjalan dengan baik. 2. Apabila timbul masalah dalam hubungan ketenagakerjaan, maka hakim yang menangani tidak mengeluarkan putusan yang hanya didasarkan pada perjanjian semata yang telah didasari kebebasan berkontrak dan konsensualisme, namun memperhatikan keselarasan dari seluruh prinsip-prinsip yang ada dalam hukum perjanjian demi mewujudkan perlindungan dan keadilan bagi para pihak. Para pihak yang terlibat dalam hubungan ketenagakerjaan harus memahami dan melaksanakan hak serta kewajibannya dengan benar, di mana pengusaha pemberi kerja harus benar-benar berusaha untuk melindungi kepentingan pekerja, mengingat pentingnya peranan pekerja dalam dunia usaha, misalnya memberikan penyuluhan, pembinaan, dan juga pengawasan terhadap pekerja berkenaan dengan pekerjaannya. Penting juga untuk keselamatan dan juga kesehatan kerja, antara lain menyediakan alat-alat pelindung diri berupa alat penutup hidung dan mulut atau masker, alat penutup telinga, alat penutup diri berupa pakaian kerja, serta memberikan perlindungan kesehatan kerja, antara lain memberikan cuti haid, melahirkan, waktu istirahat, gugur kandungan, cuti tahunan. Di sampingan itu juga diberikan upah sesuai ketentuan yang ada. Begitu juga sebaliknya, dari pihak pekerja juga harus memahami benar apa yang menjadi kewajibannya, di mana sebagai pekerja. Karena pekerja tanpa pengusaha memberi kerja tidak ada. Artinya, pengusaha juga membutuhkan perlindungan hukum, mengingat peranannya sebagai penyedia lapangan kerja dan juga sebagai penggerak pada perekonomian suatu negara. Pekerja dan juga pengusaha adalah saling membutuhkan, di mana sehingga apa yang menjadi hak dan juga kewajiban masing-masing haruslah sama-sama
dilindungi dengan adil sehingga hubungan ketenagakerjaan dapat bertahan. Baik, shalom, selamat dari wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang hukum ketenagakerjaan. Dengan anggota kelompok, saya sendiri Nathan Karyo. Saya sendiri Naisila Kante. Saya sendiri pengguna buku. Saya Tunda Tiandato. Saya Novita Tadinanen. Baik, sekarang ini kami akan berdiskusi tentang beberapa pertanyaan yang telah ada. Bagi kelompok silakan berdiskusi tentang pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, menurut teman-teman, apa itu perlindungan ketenagakerjaan? Secara umum, perlindungan ketenagakerjaan berarti segala upaya berupa tindakan, kebijakan, atau regulasi yang ditujukan untuk melindungi hak, keselamatan, kesejahteraan, dan martabat tenaga kerja dalam hubungan kerja agar tidak menjadi korban dari praktik yang merugikan atau tidak adil. Perlindungan ketenagakerjaan ditulis dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam pertimbangan maupun dalam pasal pengantar disebutkan bahwa perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja serta menjamin ketempatan dan perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun dalam rangka mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Undang-undang tersebut juga menegaskan hak pekerja untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, serta perlakuan yang sesuai dengan hak-hak dan martabat manusia. Oke, baik, itu pertanyaan pertama. Kita lanjut pertanyaan kedua. Masuk dalam pertanyaan kedua, yaitu apakah relevan jika hukum ketenagakerjaan itu hanya diberikan kepada orang-orang tertentu di perusahaan atau harus ke seluruh tenaga kerja yang ada? Tentunya sangat tidak relevan jika perlindungan tenaga kerja itu hanya diberikan kepada beberapa orang saja. Harusnya itu menyeluruh, seperti dalam hukum ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia, dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Perlindungan tenaga kerja itu berlaku untuk seluruh tenaga kerja tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, atau aliran politik. Setiap tenaga kerja berhak atas perlakuan dan perlindungan hukum yang sama secara merata dalam hubungan kerja. Oleh karena itu, hukum ketenagakerjaan harus diberikan dan diterapkan pada seluruh tenaga kerja di perusahaan ataupun dimanapun dia bekerja, bukan hanya kepada orang-orang tertentu saja, sehingga seluruh tenaga kerja tersebut mendapat kesetaraan dalam hak dan juga kewajiban yang ada. Baik, kita masuk pada pertanyaan ketiga. Dipersilakan. Lantas menurut teman-teman, apakah perlindungan ketenagakerjaan di Indonesia sudah efektif atau belum? Memang secara objektif perlindungan ketenagakerjaan Indonesia itu belum sepenuhnya efektif karena ada beberapa tantangan dan pertimbangan. Tapi meskipun hal itu terjadi, kerangka hukum dan kelembagaannya Indonesia sudah sangat lengkap. Efektivitas dari perlindungan ketenagakerjaan itu ditentukan oleh keseimbangan antara regulasi, pelaksanaan, dan penegakan hukum. Pada titik inilah masih terdapat kesenjangan yang nyata. Secara normatif itu sudah sangat kuat dan komprehensif karena sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan turunannya. Jadi sebenarnya perlindungan ketenagakerjaan itu di Indonesia belum sepenuhnya efektif karena memang masih ada kesenjangan antara aturan yang ideal dan pelaksanaan yang faktual. Namun dengan demikian arah kebijakannya sudah sangat benar menuju sistem perlindungan yang lebih adil, adaptif, dan menyeluruh. Tentang ke depan bukan pada pembentukan hukum baru tetapi penegakan dan pengawasan yang konsisten serta inklusif terhadap semua pekerja. Baik, terima kasih itulah pertanyaan dan diskusi dari kelompok kami. Jika ada yang salah dalam perkataan,
mohon dimaklumi. Terima kasih. Shalom.